Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari baru yang telah Engkau anugerahkan, bersyukur untuk penyertaan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang dengan kerinduan kami datang dengan ucapan syukur kami atas semua berkat-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Sekalipun kami harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami percaya hadirat-Mu akan melawat setiap kami, menyembuhkan setiap kami yang sakit, menguatkan setiap kami yang lemah, dan membangkitkan semangat kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam pimpinan-Mu. Cover kami dengan kuasa darah-Mu yang dari surga, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Kita mau bersyukur bersama atas kasih Tuhan yang tidak pernah pergi dalam hidup kita. Kita mau katakan hanya Dialah Tuhan sumber kekuatan kita. Hati kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Lebih semangat lagi kita mau katakan hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku.
Biarlah pujian ini selalu menguatkan kita dan akan mengingatkan kita, sekalipun di sekeliling kita mungkin dalam keadaan tidak baik, bahkan mungkin kita sedang menghadapi pergumulan yang berat, tetapi di dalam Tuhan kita bisa melepaskan kekhawatiran kita bisa melepaskan ketakutan kita, karena Dia Tuhan yang lebih besar dari masalah kita, dan Dia Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyatakan dengan iman kita, kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkau Tuhan penolong kami, yang selalu setia bersama dengan kami. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu
Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya kuasa-Mu yang terbesar, Tuhan. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami dapat beribadah kepadamu sekalipun secara online. Tapi kami percaya Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan dalam pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan juga pakai kami hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Sehingga setiap firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan boleh benar-benar menjadi berkat bagi kami sekalian. Baik bagi kami hamba-Mu yang menyampaikan, juga seluruh jemaat yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian dan sebentar kita akan kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 bagian yang terakhir. Yeremia 11 ayat yang ke-20 bagian yang terakhir. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya berikan tema berserah kepada Tuhan. Setiap manusia punya persoalan, pergumulan di dalam kehidupannya. Yang membedakan satu dengan yang lain adalah bagaimana kita menyikapi setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam perikop ini, Yeremia juga sedang dalam persoalan yang berat. Ya, dalam perikop ini dituliskan judulnya nyawa Yeremia terancam di Anatot. Nah saudara, Yeremia sedang menghadapi persoalan tentang hidup dan mati. Tetapi Yeremia tidak putus asa, Yeremia tidak panik, Yeremia
tidak bersungut-sungut atau marah-marah, tetapi Yeremia mengambil satu keputusan, mengambil satu tindakan untuk menyerahkan semuanya yang dia hadapi ke dalam tangan Tuhan. Yang pasti adalah Yeremia tidak menyalahkan Tuhan, sehingga dia mampu untuk mengambil tindakan, untuk menyerahkan, berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di ayat 20 bagian yang pertama di situ dikatakan, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Nah saudara, itulah yang menjadi iman dari Yeremia, bahwa dia menyerahkan seluruh perkara persoalan yang dia hadapi kepada Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, yang tidak salah di dalam setiap keputusannya. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan Yeremia, Yeremia tetap percaya bahwa dia memiliki Allah yang hidup, Allah yang kepadanya dia menyerahkan segenap kehidupannya. Nah, saudara, seringkali di dalam kehidupan kita mau Tuhan membela kita. Kita ingin Tuhan memberkati kita. Kita ingin Tuhan menolong kita. Tetapi kita tidak mau menyerahkan hidup kita, diri kita ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa berkarya dalam kehidupan kita? Kita mengambil pelajaran dari Yeremia ini. Di sini ayat yang sudah kita baca tadi, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Nah, saudara, itulah yang membuat Yeremia sanggup menghadapi segala perkara dalam kehidupannya. Apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara hadapi, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia adalah sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Orang yang berserah kepada Tuhan, yang pertama, dia percaya akan kekuasaan Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai yang ke-8. Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 sampai yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang sudah kita baca memberikan kepada kita pengertian bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bukan separuh-separuh, bukan asal-asalan, tetapi dengan segenap hatimu. Itulah orang yang berserah kepada Tuhan, segenap hati, keseluruhan hidup kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berserah artinya mempercayakan diri kita kepada pribadi yang kita anggap sanggup dan mampu untuk menolong kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berserah kepada Tuhan, maka kita percaya kepadanya dengan segenap hati kita. Dan selanjutnya, akuilah Dia dalam segala lakumu. Menjadi saksi Kristus atau pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita. Kita tidak malu menyatakan bahwa kita adalah milik Kristus, kita adalah pengikut Kristus. Dan biarlah melalui kehidupan kita, orang lain bisa melihat akan hidup Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi itulah orang yang berserah kepada Tuhan. Melalui kehidupannya, orang lain bisa melihat, oh ini orang yang percaya kepada Tuhan. Dan selanjutnya di situ dikatakan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya saudara, sudah pasti orang yang menjadi saksi Kristus, dia hidup di dalam kebenaran. Ya, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Ketika kita melenceng dari jalurnya Tuhan, ketika kita melenceng dari kebenarannya Tuhan, Tuhan akan mengembalikan kita kepada jalan kehidupan, jalan kebenaran itu. Ya,
Seperti ayat yang sudah kita baca tadi, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan, percaya akan kekuasaan Tuhan, dia pasti hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan ayat selanjutnya, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tidak menganggap diri paling pintar, tidak menganggap diri paling pandai, tetapi mau menerima masukan, mau menerima teguran ketika salah mau diingatkan. Ketika menerima teguran, bisa menerima dengan hati yang lapang, dengan hati yang legowo, tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan orang lain, tetapi mau berubah. Itulah orang yang berserah kepada Tuhan. Itulah orang yang percaya akan kemahakuasaan Tuhan, akan kedaulatan Tuhan dalam kehidupannya. Tidak menganggap diri paling pintar, tidak menganggap diri paling bijak dan sebagainya. Tetapi percaya bahwa hikmat itu datangnya dari Tuhan. Kalau memang salah harus berubah. Kalau memang salah harus berani bertobat. Dan kembali kepada jalan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu sudah ada dalam kehidupan kita, kita akan menikmati setiap pertolongan Tuhan. Di ayat yang ke-12 dari Amsal pasal 3 tadi dikatakan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, saudara, jadi Tuhan itu memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Kalau kita tidak pernah ditegur, kalau kita tidak pernah diingatkan, berarti kita tidak dikasihi oleh Tuhan. Bersyukurlah kalau kita masih diingatkan oleh Tuhan, kalau kita masih ditegur oleh Tuhan, berarti Tuhan sayang kepada kita, orang-orang yang berserah dan percaya kepadanya. Nah saudara, kalau rohani kita sehat, jasmani kita juga sehat. Seperti ayat yang ke-8 di situ dikatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Itulah luar biasanya orang yang berserah kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Dia bisa menikmati sukacita di dalam kehidupannya. Jiwanya sukacita, jasmaninya juga bersukacita. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita belajar tadi dari Yeremia. Yeremia tidak bersungut-sungut, Yeremia tidak menyalahkan Tuhan. Tapi Yeremia percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk menolongnya. Tuhanlah yang menjadi sandarannya. Yang selanjutnya, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang berserah kepada Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan dalam menghadapi segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita sedang diperhadapkan kepada persoalan yang menurut kita sudah tidak ada jalan keluar. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, saudara, itulah luar biasanya ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saat ini banyak orang yang letih, banyak orang yang capek dengan situasi yang ada, dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Tetapi terpuji nama Tuhan. Kita memiliki Allah yang hidup, kita memiliki Allah yang sanggup memberikan penghiburan, yang sanggup memberikan kekuatan yang baru, yang sanggup memulihkan semangat kita. Untuk kita tetap bersukacita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Mungkin saat ini juga ada di antara kita yang mengalami kesedihan
karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi ayat ini memberikan kita sukacita buat kita mendapat kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sayap raja wali sanggup melintasi badai. Sayap raja wali begitu kuatnya menghadapi badai. Demikian juga kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sanggup untuk kita dapat melewati badai kehidupan kita. Apapun yang saat ini kita hadapi, apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah berserah kepada Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita sering mendengar berita-berita yang menakutkan, berita-berita tentang virus corona yang begitu mencekam dari hari ke hari. Sampai berita sukacita itu, berita yang dari Tuhan itu banyak tergeser dari kehidupan orang-orang percaya. Karena apa? Digeser oleh berita-berita yang menakutkan. Justru orang lebih percaya dengan berita-berita yang menakutkan daripada berharap kepada berita sukacita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga hanyut dengan kondisi yang ada saat ini? Dengan berita-berita yang menakutkan. Atau mungkin kita juga ikut menyebar berita-berita yang menakutkan itu. Tetapi sesungguhnya, seharusnya kita adalah pembawa-pembawa berita sukacita. Jangan sampai kita juga terpengaruh dengan berita-berita yang menakutkan. Berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kita sudah memiliki berita sukacita, berita surga itu. Untuk kita tetap berserah kepada Tuhan. Memiliki kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau di sini dikatakan betapa kuatnya sayap Raja Wali itu. Itulah kekuatan. Melambangkan kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita kalah dengan persoalan, jangan kita kalah dengan sakit penyakit. Tapi kalahkan persoalan kita, kalahkan sakit penyakit kita dengan kuasa Tuhan. Dengan kita berserah kepada Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Melalui kehidupan kita, orang lain boleh melihat akan karya Kristus itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi sukacita kita, yang menjadi kekuatan kita. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita tidak lagi patah semangat oleh karena kondisi yang ada. Kita tidak lagi terus terpuruk dengan kesedihan demi kesedihan, dengan keputusasaan. Tapi kita harus bangkit, berserah kepada Tuhan, bangkit semangat kita. Untuk kita menjalani kehidupan ini. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita hidup di dunia ini. Yakinlah bahwa Tuhan peduli dengan hidup kita. Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Yang menjadi bagian kita, berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga kita sanggup untuk mengatasi persoalan-persoalan kehidupan. Dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Menikmati kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, yakinlah Dia akan bertindak untuk kita. Dia akan membela kita, Dia akan menolong di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Mazmur 37 ayat yang ke-5, firman Tuhan berbunyi demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara,
Itu janji firman Tuhan. Firman Tuhan adalah berita kebenaran, bukan berita hoak, bukan berita bohong, bukan berita hasil rekayasa manusia, tetapi ini adalah berita kebenaran yang memberikan kita kekuatan yang baru untuk kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dia akan bertindak untuk membela kita. Dia akan bertindak untuk menolong kita. Kalau saat ini saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, Dia ada untuk kita. Sekalipun manusia sangat mengecewakan dalam hidup kita, tapi tetaplah kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dahulu Dia menolong Yeremia, saat ini Dia juga sanggup untuk menolong kita. Dan bahkan hari esok pun Dia juga ada bersama dengan kita untuk memberikan kepada kita kekuatan yang baru dalam menghadapi segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kita sanggup menghadapi segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau mengingatkan kami lagi ketika kami menghadapi banyak persoalan di dalam situasi seperti ini. Kami mau belajar sebagaimana firman-Mu untuk kami berserah kepada Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkaulah yang sanggup untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, ampunilah kami kalau kami seringkali tidak berserah kepadamu, tetapi memakai kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan, hari ini kami mau berserah kepada Tuhan. Kami ingin melihat dan merasakan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu dalam segala keadaan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan Engkau melawat mereka, menyembuhkan mereka yang sakit, memulihkan mereka, ya Tuhan, supaya mereka sehat kembali dan Tuhan dipermuliakan. Dan juga bagi jemaat-Mu yang sedang menghadapi persoalan dalam hidup ini, Tuhan kiranya Engkau hadir di sana untuk memberikan pertolongannya, jalan keluar yang terbaik bagi jemaat-Mu, ya Tuhan. Memberkati juga bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan kiranya Engkau buka jalan bagi mereka, berikan pekerjaan yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh jemaat-Mu, setiap rumah tangga mereka, biarlah damai sejahtera-Mu turun atasnya, dalam setiap rumah tangga seluruh saudara-saudara kami, Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami yang sedang mengatasi dan menghadapi virus corona ini, supaya dalam penanganannya ini segera dapat terselesaikan dan kami semua bisa berkegiatan secara normal kembali dan Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Bapa di dalam surga, itulah doa kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, tadahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, pulanglah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa berkat ini. Haleluya. Amin.